Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yudianto, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jika kita berhenti tumbuh, kita mulai mati. Kalimat ini terdengar dramatis, tapi sangat akurat dalam konteks karir dan kehidupan kita saat ini. Kita tidak lagi hidup di zaman di mana kita bisa puas dengan ijazah tunggal. Pada video ini, saya akan tunjukkan bagaimana kita dapat mengadopsi pola pikir belajar seumur hidup agar kita tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang, tumbuh di era perubahan tercepat dalam sejarah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat." H.R. Al-Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak dibatasi oleh usia atau waktu. Konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam adalah sebuah prinsip mendasar yang sudah ada jauh sebelum istilah lifelong learning dipopulerkan di barat. Prinsip ini berakar kuat pada Al-Quran dan hadis, menekankan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi oleh usia, tempat, atau waktu, melainkan berlangsung dari lahir hingga wafat. Berikut adalah pilar-pilar utama konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam. Pilar konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam 1. Landasan hukum, dari buayan hingga liang lahat. Konsep ini disarikan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang populer. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu, sejak kamu masih dalam buayan sampai mati. Liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Implikasi. Belajar adalah kewajiban, fardhu ain, bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, dan merupakan proses yang kontinu, berkesinambungan, sepanjang kehidupan di dunia. Tujuan, khalifah di bumi dan kebahagiaan akhirat. Tujuan utama dari pendidikan seumur hidup dalam Islam memiliki dimensi ganda. Dimensi dunia, duniawiyah, membimbing manusia untuk menjadi khalifah, fi al-ardl, pemimpin pengelola di bumi. Ini mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, ilmu kauniyah, yang relevan agar mampu memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dimensi akhirat, ukhrawiyah, mengoptimalkan kualitas diri untuk mencapai ridha Allah dan kebahagiaan abadi. Ilmu yang dicari harus mampu meningkatkan iman, ketakwaan, dan akhlak, ilmu syariah. Islam menegaskan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, asalkan dibarengi dengan keimanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah 11. Konsep Islam menyadari bahwa pendidikan tidak terbatas pada lembaga formal, melainkan mencakup 3 jalur. Keluarga, pendidikan informal, merupakan pusat pendidikan pertama dan utama, tempat ditanamkannya akidah, moral, dan etika dasar. Sekolah, pendidikan formal, lembaga resmi untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terstruktur masyarakat, pendidikan non-formal. Lingkungan sosial yang mengajarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan tempat menerapkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar. Pendidikan seumur hidup dalam Islam menuntut keseimbangan antara 2 hal. Penguasaan ilmu, mencari berbagai jenis ilmu, baik ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, maupun ilmu umum, sains, teknologi, sosial. Pembentukan akhlak, akhlakul karimah. Ilmu yang dicari harus diimplementasikan melalui perilaku yang mulia, karena ilmu tanpa adab dan moral tidak akan membawa manfaat yang hakiki. Sebagai kesimpulan, konsep pendidikan seumur hidup dalam Islam adalah sebuah prinsip mendasar yang menjadi kewajiban kita dari buayan hingga liang lahat. Tujuannya pun ganda, untuk sukses sebagai khalifah di dunia dan untuk meraih ridha Allah di akhirat. Saya Rahmat Yudianto, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.